Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Blue moon, you saw me standing alone. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia untuk Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang dengan sekutu? Saya mendengar berita itu dari radio yang ada di Bandung. Maka dari itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Yang saya dengar, pasukan sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah tidak berwenang di Indonesia. Kita harus mengambil momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta memutuskan hubungan ke pihak Jepang. Bagaimana saudara semua? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI badan pembentukan diri Jepang. Kita harus merdeka dengan tangan kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Kalian akan ke rumah Soekarno untuk menyampaikan kabar ini, dan sedangkan saya dan lainnya akan mempersiapkan pasukan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Wikana, Darwis, Sultan Syahrir tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Karnonya ada? Masih ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah dengan sekutu dari radio BBC London yang ada di Bandung. Maka dari itu, para pemuda tadi siang mengadakan rapat yang hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa menyelesaikan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, memang itu seharusnya dibahas di rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita harus bisa. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir tak akan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian jika terjadi pertumpahan darah? Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan waktu kita untuk berunding dengan golongan 2. Baiklah, kalau gitu kita mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian Soekarno meminta para anggota golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Dosa yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bahas di sidang PPKI tanggal 18 mendatang. Lalu bagaimana, Bu? Lagi pula mereka masih terlalu muda, cara berpikir mereka masih terlalu pendek. Agar kita harus mempersiapkan dengan matang-matang agar tidak terjadi apa-apa. Baiklah, Bung, berarti kita sudah sepakat. Meski berat hati mendengar keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno, mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Lalu di mana kita mengasingkan mereka? Jika kita mengasingkan di Rengas Dengklok di suatu kota Karawang, tempat di mana markas peta yang dipimpin oleh Subeno. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju! Mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung. Jadi gini, Bung. Bung. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami hanya ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah Soekarno katakan pada kalian, masalah kemerdekaan dibicarakan dalam sidang PPKI? Apa menunggu untuk dimerdekakan Jepang? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Usulan itu benar, namun kita masih terlalu dini. Selain itu kita belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita akan melakukan proklamasi sekarang juga. Demi rakyat yang sudah ditindas oleh penjajah di tanah air kita sendiri. Mereka berhak bebas. Tenang saudara-saudara, tenang. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung Soleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mendukung dengan baik, tapi kami yakin kita bisa. Perkataan mereka semua itu benar. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita bisa? Tentu mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu. Bagaimana, Bung Karno? Oke, saya setuju. Kita akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya?
Kami setuju, kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana kalau besok pasukan bersenjata sudah siap? Kita akan melaksanakan proklamasi besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan proklamasi yang akan diselenggarakan besok? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Sepertinya Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan sekarang. Baiklah, kita akan menggunakan tempat Laksamana Maeda untuk mendiskusikannya. Baiklah. Setelah perundingan di Minas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Bentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa ya Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam seperti ini. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar itu. Maaf, apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, sebentar Bung. Ini kertas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di Bagaimana penandatangan naskah ini? Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI itu bentukan Jepang, karena kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika saat mereka mendeklarasikan kemerdekaan? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini atas semua jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Saya setuju. Yang menandatangani hanya cukup dua saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana semuanya? Setuju. Ya Bu, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Pak. Apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera ya Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana Ibu saya menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak ada kain, adanya hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakan. Ibu Adede, bagaimana kalau kita namakan sang saka merah putih? Ide yang bagus, Bu. Ya sudah, sebaiknya Bapak segera bersiap usul ide yang akan dibacakan. Baik, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan Sang Merah Putih bermerah. tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Maka dari itu terjadilah kekosongan-kekuasaan. Cepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Kalian akan ke rumah Soekarno menyampaikan. Nampaknya makhluk-makhluk tua. Para pemuda. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu ini. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan Untuk negeri era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-sila. Kita belajar Pancasila, kita jaga satu dalam perbedaan, pegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas.